Indonesia memiliki lahan sawah yang sangat luas. Akhir-akhir ini, beberapa media menyebutkan bahwa luas baku sawah yang dimiliki Indonesia yaitu 7,46 juta hektar. Sementara itu, data resmi yang dirilis BPS pada 4 Februari kemarin menyebutkan bahwa luas panen padi pada tahun 2019 yang lalu yaitu 10,68 juta hektar. Setiap hektarnya dapat menghasilkan 13,2 ton jerami segar, sehingga jika dihitung, tahun lalu Indonesia dapat menghasilkan sekitar 140 juta ton jerami segar. Sungguh potensi yang amat besar, bukan? Lantas, akan diapakan jerami tersebut? Apakah akan dibakar seperti ini? Atau akan dibuang? Bukankah sangat disayangkan? Dibuang sayang, jerami padi dapat diolah menjadi pakan bernutrisi. Amoniasi dan fermentasi jerami dapat menjadi solusinya. Siapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu terpal, tong atau silo atau tempat kedap udara, ember besar, ember kecil, pengaduk, gembor atau alat penyiram. Jika tidak ada, dapat menggunakan gayung, gelas ukur, dan tali rafia. Sementara itu bahannya yaitu jerami padi, bekatul, urea, probiotik kali ini saya menggunakan E4, molasis atau tetes tebu, dan air. Setelah menyiapkan alat dan bahan, selanjutnya siapkan jerami padi. Timbang sebanyak 100 kg jerami padi. Ambil seperempat bagian dari jerami padi atau seberat 25 kg, hamparkan di atas terpal. Hamparkan dengan ketebalan sekitar 20 cm. Siapkan air sekitar 40 liter. Ambil 2 liter air, takar 200 cc molasis, campurkan molasis dengan air, aduk, takar 50 cc probiotik, campurkan probiotik dengan air, kemudian aduk hingga benar-benar homogen. Selanjutnya, campurkan 1 kg urea ke dalam sisa air. Aduk hingga homogen. Ambil larutan probiotik dan molasis, kemudian campurkan dengan larutan urea tadi. Aduk hingga homogen. Siapkan 5 kg bekatul, ambil seperempat bagiannya dan taburkan di atas tumpukan jerami secara merata. Ambil seperempat bagian dari larutan, masukkan ke dalam alat penyiram. Kemudian siramkan larutan secara merata di atas tumpukan jerami.
Ambil seperempat bagian jerami lagi, hamparkan di atas tumpukan jerami yang pertama, hamparkan dengan ketebalan sekitar 20 cm, kembali taburkan bekatul secara merata di atasnya. Kemudian, siram kembali dengan larutan. Ulangi tahapan-tahapan tersebut hingga tumpukan jerami keempat atau hingga tumpukan terakhir. Selanjutnya, padatkan tumpukan jerami tersebut dapat dengan cara diinjak-injak agar tidak terdapat rongga-rongga udara. Cara penyimpanan amoniasi dan fermentasi jerami. Kemas jerami pada wadah atau tempat kedap udara. Kali ini saya menggunakan terpal. Pastikan kemasan tersebut benar-benar rapat. Simpan pada tempat yang sejuk, terhindar dari paparan sinar matahari langsung, terhindar dari genangan air maupun air hujan, dan lakukan penyimpanan selama 21 hari. Amoniasi dan fermentasi yang berhasil. Ciri-ciri amoniasi dan fermentasi yang berhasil diantaranya: tekstur jerami menjadi lebih lunak, beraroma khas fermentasi dan tidak berbau busuk, serta jerami tidak berjamur. Sebelum diberikan pada ternak, angin-anginkan jerami terlebih dahulu untuk menghilangkan aroma khas amoniasi dan fermentasi. Manfaat amoniasi dan fermentasi jerami padi. Proses amoniasi dan fermentasi dapat meningkatkan nilai nutrisi jerami padi, meningkatkan protein kasarnya, serta dapat meningkatkan nilai kecernaan jerami padi. Setelah mengetahui manfaatnya, jadi mulai sekarang mari kita mengolah jerami menjadi amoniasi dan fermentasi jerami padi yang lebih bernutrisi. Terima kasih telah menyaksikan. Silahkan mengisi form kuesioner di bawah ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.